Nah, untuk membahas hal ini nih ya, kita sudah mengundang narasumber. Nih di studio satu orang. Ya. Melalui Zoom Single 2 orang. fighter di studio. Aris Setiawan Yodi, apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Salam Jakarta menyala. Menyala ya? Menyala sekali. Iya, udah hadir di sini nyala loh. Menyala. Hasil survei juga menyala semua kita. Wih, sudah menyinggung hasil biasa. survei. Juga ada Profesor Siti Fadila Supari. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Siti. Pagi, Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Terima kasih. Maaf dari Zoom. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Ibu. Juga ada Cheryl Tansil. Selamat pagi Cheryl, apa kabar? Pagi Mbak Sheryl. Halo, pagi semuanya. Pagi-pagi. Pagi. Halo Mbak Siti, Ibu Siti. Ditungguin nih padahal nih ya ibu-ibu di studio nih. Tapi mungkin saya mau ke Mbak Sheryl dulu ya. Nah. Penasaran nih Mbak Sheryl, sebenarnya kan kalau dari RK ini yang paling sering gitu ya, kayaknya sering banget bertemu Banyak banget tokoh-tokoh tokoh nasional. ditemuin. RI 1, kemudian mantan presiden dan lain sebagainya. Ini seberapa penting sih menegaskan dukungan dari tokoh nasional ini yang ujung-ujungnya pasti untuk meraup suara warga Jakarta kan, meningkatkan elektabilitas. Seberapa penting sebenarnya? Tentunya sangat penting karena kita lihat survei Litbang Kompas kemarin kalau nggak salah keluarnya ya. Di situ kan approval rating misalnya tingkat kedisukaan terhadap misalnya tokoh-tokoh nasional yang besar ya, ada Presiden ke-7, Presiden ke-8, Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, itu masih tinggi sekali kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain ya. Dan kita harus ingat bahwa di Jakarta ini merupakan memang sebuah wilayah yang cukup spesial berbeda dengan wilayah pilkada lainnya, karena menunjukkan bahwa di DKI ini memang konstelasi politik ini penting ya, dan bagaimana menjaga berbagai pihak ini untuk memberikan dukungan yang real begitu. Karena begini, siapapun nanti yang akan duduk di DKI tentunya harus betul-betul inline dengan kepemimpinan pusat, agar program-program terutama dari Pak Prabowo Gibran ya, ini bisa program-program yang terbaik untuk warga bisa lebih bersinergi untuk jatuh ke tangan yang tepat, untuk tepat sasaran ke warga masyarakat yang membutuhkan. Jadi sebenarnya kalau kemarin kita lihat ada pertemuan-pertemuan ya yang orang bilang rally begitu. Sebenarnya bukan rally ya, karena memang pertemuannya sudah lama direncanakan, tetapi karena kesibukan peralihan transisi antara Presiden ke-7 ke-8, itu tentunya kita harus menunggu waktu yang tepat begitu. Tapi intinya pertemuan kemarin itu lebih banyak berkoordinasi seperti apa sih DKI nanti kalau memang takdir menentukan ya bahwa Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang akan memimpin di DKI. Jadi lebih koordinasi bagaimana nanti program-program. Dan kalau terkait dengan pertemuan dengan Pak Prabowo, kita harus ingat bahwa Presiden melakukan pertemuan itu seusai jam kerja, dan Pak Presiden, Pak Prabowo dalam hal ini kan juga sebenarnya merupakan ketua umum dari salah satu dari 16 partai yang mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk maju di Pilgub DKI ini. Gitu. Oke. Ya, artinya itu kalimat Anda terakhir itu untuk menjawab tudingan cawe-cawenya Presiden gitu ya di Pilkada mungkin gitu ya Cheryl ya. Tapi Cheryl, kalau misalnya Prabowo sudah, Jokowi sudah, di salah satu atau di beberapa macam berita online juga ada pernyataan dari RK loh. Anies Baswedan juga sudah dihubungi. Nah, tapi kapan realisasinya? Katanya lagi sprint nih kan ketemu tokoh-tokoh. Lagi rally ya, lari ya. Iya. Kalau dihubungi betul sudah dihubungi. Masalahnya jadwalnya itu kapan kan? Karena ini padat sekali jadwal dan tiba-tiba seusai ada makan di restoran Padang dengan Pak Prabowo juga lalu ke Solo begitu ya. Itu tiba-tiba membludak itu semua jadwal yang mengajukan ke bagian protokoler untuk jadwal begitu ya. Jadi begitu besar keinginan masyarakat dan juga tokoh-tokoh di DKI maupun nasional yang ingin bertemu dengan Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono langsung. Ini mungkin karena mereka pengen tahu nanti bagaimana sih komitmennya kalau misalnya sampai betul bisa memimpin Jakarta ya. Dan tentunya memang kita harus menemui, karena bagaimanapun juga Bang Ridwan Kamil ini kan boleh dibilang dia adalah tokoh daerah yang punya popularitas nasional begitu ya. Tapi masuk DKI ini kan kita harus berhadapan dengan elit-elit politik, juga simpul-simpul masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu juga ratusan yang harus dihampiri ya. Tentunya sebagai tamu yang datang ke Jakarta ingin menjadi sosok yang mengayomi warga Jakarta. Tentunya ini harus dilakukan pertemuan-pertemuan seperti ini begitu. Termasuk dengan Pak Anies dalam kapasitasnya sebagai orang yang pernah memimpin DKI. Kalau perlu kita juga ingin bertemu dengan Pak Basuki Cahayapurnama. Jadi
semua tokoh-tokoh baik yang pernah memberikan kontribusi besar untuk DKI ini memang layak untuk istilahnya ya diadakan silaturahmi begitu. Oke. Mas Aris sudah senyum-senyum aja nih, tapi saya mau ke Ibu Siti Fadila Sesuai dulu. nomor urut aja lah. Sesuai nomor urut aja ya. Bu Siti Fadila, ini kalau melihat Oke. dua paslon lainnya nampaknya sudah ramai begitu ya, diberitakan di online, di media konvensional, bertemu sana sini, tokoh nasional dan lain sebagainya. Nampaknya yang kurang ada gerakan-gerakan Kata manuver-manuvernya. siapa tuh? Karena kita tanya langsung nih. Ini Kayaknya di belakang layar. Darmato Di ini belakang nggak perlu layar nih. ketemu karena sudah ada mantan Menteri Kesehatan di Oh, dalamnya. di dalam tim sesnya ya. Iya. Nah, kalau dari Menurut sisi saya- Darmakun sendiri melihat, ya silakan Bu. Menurut saya manuver dengan cara mendekati penguasa itu adalah gaya lama yang belum tentu disenangi masyarakat Jakarta yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang rasional. Seolah-olah penguasa itu akan bisa mengatur pemenangannya. Nah, itu suatu konsep yang sangat salah. Dan kalau saya lihat pada paslon 01, maaf ya Mbak Ceril, nah itu satu dia bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian kayak panik, kemudian ke tempatnya ke Solo. Nah, itu menunjukkan kepanikannya. Menurut saya 01 itu panik. Satu, itunya menurun dibandingkan dengan 03 ya Pak Arief ya. Bapak Arief senyum-senyum nih Pak Arief. Nah, kemudian menurun, kemudian Pak Siswono mendapatkan apa namanya suatu kecelakaan di dalam berbicara di mana dia mendiskreditkan Nabi Muhammad. Itu berat sekali untuk umat Islam yang konon itu adalah mayoritas di Jakarta. Waduh, itu betul-betul sangat menyakiti hati orang masyarakat Islam. Nah, itu kayaknya beliau panik ke tempat Pak Prabowo. Saya yakin Pak Prabowo menjawab, saya netral. Karena dalam pidatonya beliau, statementnya beliau, dia tidak akan mengurusi pilkada. Dia tidak akan mempengaruhi pilkada biar berjalan seperti apa adanya. Itu dari Pak Prabowo. Nah, kalau independen harus menghargai itu. Nah, kemudian dia lari ke Solo, ke Pak Jokowi. Ini menunjukkan suatu kepanikan. Nah, kalau kepingin dekat sama Pak Jokowi, ya jelas kalah sama Pak Pramono Anung. Pak Pramono Anung itu dia sekap yang udah 10 tahun. Yang namanya sekap dengan presiden, waduh, itu deket banget. 10 tahun tiap hari ketemu. Nah, itu menurut saya suatu hal yang apa namanya, kalau ingin menyaingi kedekatan. Tapi saya kira Pak Prabowo pasti juga tidak mau dibilang tidak adil. Apalagi Pak Jokowi yang sudah tenang-tenang di Solo, dia akan tidak mau dibilang cawe-cawe. Nah, ini menurut saya kok itu suatu kepanikannya dari 01. Nah, nah kalau Baik. 03 sebetulnya kalau Pak Prabowo Masih ada poin untuk 03-nya ternyata. sudah dekat dengan Pak. Singkat aja Bu. Jadi mestinya jangan berlomba mendekati penguasa, tapi berlomba Oke, Bu Siti, mendekati tapi sudah rakyat. tangkap poinnya. Kemudian Bu Siti, saya ingin mendengar komentarnya Sheryl dong dari bahwa memang pernyataan Bu Siti, berpihak pada Sheryl. rakyat itu. Jadi menurut saya Baik, Bu Siti. itu kepanikan saja. Dan kemudian Baik, Bu Siti. apakah mendekati penguasa itu pasti akan menjadi menang? Itu belum tentu. Menurut saya belum tentu. Oke, baik.